semuanya. Saya Axel Aurelio, NIM saya 1812024. Sini saya akan menjelaskan dan skripsi saya untuk MK Komunikasi Profesional. Di sini saya akan membahas tentang K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja karyawan PT Sima dengan menggunakan metode analisis korelasi rank eksperimen dengan SPSS. Untuk yang bab pertama, latar belakang untuk saya memilih topik ini karena pada suatu proses di kegiatan perusahaan PT Sima itu yang saya amati masih sering terjadinya kecelakaan kerja, seperti di bagian tangan juga, karena di bagian kepala juga ada, karena dari karyawan PT Sima tersebut masih kurang disiplin dalam pelaksanaan tentang K3. Lalu untuk rumusan masalahnya adalah apakah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berpengaruh secara simultan pada produktivitas karyawan di PT Sima? Lalu apakah keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berpengaruh secara parsial pada produktivitas karyawan di PT Sima? Lalu variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan manakah yang berpengaruh dominan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sima? Lalu untuk tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sima. Lalu untuk mengetahui keselamatan dan kesehatan kerja karyawan berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Sima. Yang ketiga adalah mengetahui variabel keselamatan dan kesehatan kerja karyawan yang berpengaruh dominan terhadap produktivitas karyawan di PT Sima. Lalu untuk batasan masalahnya adalah yang pertama, pada objek penelitiannya itu dilakukan oleh targetnya adalah karyawan PT Sima. Untuk penelitian terdahulu itu sebagai dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau teman-teman melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya. Di sini saya menangkap untuk penelitian terdahulu dari saudari Karunia Ratna Istiqlal. Beliau mempunyai judul Evaluasi Penerapan Kesehatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Sistem Manajemen K3 di Bengkel Elektro dan Informatika Balai Latihan Pendidikan Teknik atau BLPT Jogja. Beliau merupakan asal PT-nya Universitas Negeri Yogyakarta. Yang membedakan adalah ingin mengetahui sistem manajemen K3, penerapan K3, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem manajemen K3 di Bengkel Elektro dan Informatika BLPT. Lalu untuk penelitian terdahulu yang kedua adalah dari saudari Murni Widaningrum pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja dengan Disiplin Kerja sebagai Variabel Intervening. Beliau dari Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Yang membedakan adalah beliau ingin mengetahui pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap disiplin kerja karyawan, pengaruh secara tidak langsung keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja, dan pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas kerja di PT Sujati Cipta Mebel. Untuk yang ketiga, dari saudara Feby Setiawan Eka Saputra pada tahun 2016 dengan judul Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Pekerja Proyek Konstruksi Swasta Movenpick Hotel dan Resort Jimbaran Bali, PT Tata Mulia Nusantara. Beliau merupakan dari Perguruan Tinggi Universitas Jember. Yang membedakan adalah beliau membahas dan mengetahui dan menganalisis pengaruh keselamatan kerja terhadap kinerja pekerja proyek di PT Tata Mulia Nusantara. Untuk yang bab 3, landasan teori. Yang saya ambil dari landasan teori adalah yang pertama tentang K3 itu sendiri. K3 itu difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu, pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu K3 ini juga tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi baik jasa maupun industri. Lalu untuk definisi kecelakaan kerja itu sendiri, kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tak terduga dan dapat menyebabkan cedera atau kerusakan.
Kecelakaan tersebut juga dapat terjadi akibat kelalaian dari perusahaan, dari pekerja maupun keduanya. Dan akibat yang ditimbulkan dapat memunculkan trauma bagi kedua pihak. Lalu bagi pekerja, cedera akibat kecelakaan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, dan kualitas hidup pekerja tersebut. Bagi perusahaan, terjadi kerugian produksi akibat waktu yang terbuang pada saat melakukan penyelidikan atas kecelakaan tersebut, serta biaya untuk melakukan proses hukum atas kecelakaan kerja. Setiap kecelakaan bukan peristiwa tunggal, namun terjadi karena penyebab yang saling berkaitan, yaitu kesalahan dari sisi perusahaan, sisi pekerja, atau keduanya. Akibat yang ditimbulkan yakni trauma bagi keduanya. Bagi pekerja, yaitu cedera yang dapat mempengaruhi terhadap pribadi, keluarga, dan kualitas hidup. Lalu untuk analisis korelasi dan eksperimen, itu korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan satu hal dengan yang lain. Secara sederhana memang seperti itulah pengertian korelasi. Lalu analisis korelasi adalah suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisa korelasi. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya merupakan adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah. Korelasi seperti ini yang disebut dengan korelasi positif. Terkadang ditemukan ada suatu hubungan yang apabila salah satu nilai variabel bertambah variabel lainnya justru berkurang. Hubungan seperti ini disebut dengan korelasi negatif. Lalu untuk bab 3 dari metodologi penelitian itu merupakan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah tingkat kecelakaan kerja oleh karyawan PT Sima Palembang, Sumatera Selatan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun di lokasi proyek. Tujuan dari K3 tersebut adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. Peneliti ingin menguji apakah terdapat pengaruh antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan tingkat produktivitas kerja. Untuk metode penelitian digunakan untuk menganalisis penelitian tentang K3 berpengaruh pada produktivitas kerja. Itu adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Hubungan tersebut bersifat sebab akibat. Dan untuk tahap-tahap perencanaannya sebagai berikut. Pertama, operasionalisasi variabel, lalu penentuan populasi dan sampai penelitian, mendesain dan menguji instrumen pilihan, pengumpulan data, analisis data, dan pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Untuk operasionalisasi variabel ada variabel bebas dan terikat. Variabel yang bebas ini disebut dengan variabel stimulus, prediktor, atau antisiden, yang merupakan variabel mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan variabel bebas di dalam penelitian ini. Karena kurangnya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu penyebab angka kecelakaan pada proses produksi di rumah produksi. Lalu untuk variabel terikat, ini disebut sering variabel output. Kriteria dan konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel dependen atau yang lebih terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kecelakaan yang berada di PT Sima Palembang. Untuk teknik pengumpulan data, itu dengan metode survei juga, yang merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang memerlukan adanya komunikasi antara peneliti dan responden. Salah satu cara ini peneliti ambil adalah teknik kuesioner juga. Kuesioner tersebut disusun secara terstruktur dengan jumlah pertanyaan tertulis disampaikan kepada responden untuk ditanggapi sesuai dengan kondisi yang dialami oleh responden. Pertanyaan dalam kuesioner ini berkaitan dengan data pernyataan dari karyawan PT Sima mengenai APD yang digunakan dan alat yang digunakan pada saat proses produksi berdasarkan tingkat kecelakaan dan produktivitas dan karyawan itu sendiri. Ada uji validitas data. Ini bertujuan untuk pengumpulan data agar satu data tersebut dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Uji validitas ini berguna untuk mengetahui apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner ini harus dibuang atau diganti, karena dianggap tidak relevan. Peneliti menggunakan metode analisis korelasi dan eksperimen yang digunakan untuk mencari hubungan atau menguji signifikan hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Kriteria keputusan uji validitas sebagai berikut. Jika
lebih banyak dari 0,3, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid. Jika kurang dari 0,3, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak valid. Pengujian dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item setiap butir pertanyaan dengan skor total. Selanjutnya, interpretasi dari koefisien korelasi yang dihasilkan. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya lebih dari 51 sampai dengan 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Mungkin sampai sini presentasi saya. Jika ada saran atau masukan, boleh japrik saya atau dari grup PA. Sekian dan terima kasih.